Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum itu kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, sampaikanlah apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Nas hari ini terambil dari Yohanes pasal 14. Ini seperti ayat populernya orang Kristen ya. Banyak orang Kristen bangga sekali dengan ayat, terutama dari ayat yang ke-6 itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 3 ini menggambarkan kepada kita bahwa Yesus menjadi satunya jalan, dan Yesus juga menjadi satu-satunya kebenaran. Dan bukan hanya jalan dan kebenaran, tapi Dia juga hidup.
Saudara-saudara, alangkah indahnya ketika kita memiliki juru selamat seperti Kristus yang sudah mati bagi kita di kayu salib, dan Kristus itu memberikan jaminan kepada kita bahwa Ia jalan kebenaran dan hidup. Dalam Ibrani pasal pertama itu, Allah memberitahukan bahwa semua malaikat pun harus menyembah anaknya Yesus. Saya tahu ayat ini, tapi saya menutup hati terhadap kebenaran bahwa Ia adalah jalan kebenaran hidup. Tapi saya dengan pikiran saya yang sempit, juru selamat tidak hanya Yesus saja begitu ya. Puji syukur kepada Tuhan, di tahun 2021 Tuhan betul-betul mengubahkan saya dengan sebuah nyanyian yang diciptakan oleh almarhum Pendeta Caleb Tong dengan judul Kasih yang Ajaib. Ketika saya menyanyikan lagu Kasih yang Ajaib, saya merasa ditegur Tuhan. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Saya malu dan saya menangis di hadapan Tuhan. Mengapa selama ini saya dengan kesombongan pikiran saya tidak mengetahui rahasia yang begitu jitu bahwa Yesus merelakan datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya. Dia menjadi sama dengan manusia dan Dia rela memberikan hidupnya, dikorbankan di kayu salib demi memberi hidup bagi manusia berdosa. Dan puji Tuhan, di tahun 2021 itu Tuhan membenarkan konsep iman saya. Saudara-saudara, ketika engkau sungguh-sungguh menaruh Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, hidupmu akan membuktikan bahwa engkau percaya kepada Dia. Itu ada di ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Siapakah kita? Didamaikan oleh anaknya dan diutus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Wah, saudara-saudara, ketika engkau sungguh-sungguh menyadarkan diri kepada Tuhan, engkau dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Engkau bukan hanya menjadi orang Kristen yang tidak punya karunia, menjadi orang Kristen yang tidak punya kuasa yang dari Tuhan. Engkau dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara, ini catatan penting ya. Jikalau engkau hari ini sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan engkau sungguh-sungguh ikut dalam pekerjaan kehendaknya, engkau taat kepada pimpinan Tuhan. Seperti janjinya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan memberontak, jangan lari dari apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Bahwa hari-hari hidup yang kita jalani sesuai kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinan-Mu tidak pernah salah. Terima kasih kalau kami manusia berdosa, tapi kami dipanggil dalam rencana keselamatan Allah sejak semula. Kami mau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Mohon pimpinan Tuhan, kehendak-Mu jadilah, biar kami hidup dalam kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan diri kami dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.